Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 205 sudah mati rasa. Selena yang terkejut, Fernal di real estate, tentu saja dia pernah mendengarnya, salah satu perusahaan real estate lokal paling terkenal, banyak daerah yang dibangun oleh perusahaan ini. Meski asetnya hanya sekitar 1 miliar yuan, banyak orang yang tahu bahwa Fernal di real estate dimulai secara lokal dan memiliki banyak lahan murah yang belum dikembangkan, semua menunggu harga naik. Jika benar-benar ingin mengembangkan semua real estate, 10 kali lipat aset bukanlah masalah besar. Industri real estate sangat antusias. Justru karena penambahan aset yang terlalu menakutkan, tentunya juga menimbulkan kegagalan yang besar. Jika digantikan oleh orang lain, Fernal di Fang membuka harga jual, sepertinya akan membeli bagaimanapun caranya. Tapi menurut Robert Huo tidak seperti itu, menurutnya, rumah itu hanya beton bertulang, yang paling tidak berharga. Harga meningkat hanya karena lokasi dan tindakan orang. Jika tidak, pemotongan harga saat ini membuat orang merasa tinggi. Yang terpenting, Robert Huo adalah seorang wirausahawan yang pernah berdiri di puncak kesuksesan. Dia tahu betul bahwa investasi sebenarnya adalah karena terlalu banyak uang di tangan, dan tidak ada tempat untuk menggunakannya. Ketika kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan proyek yang bagus, pilihan terbaik adalah membelanjakan uangnya. Gunakan uang untuk menghasilkan uang, dan bukannya membeli banyak rumah dan toko untuk menunggu harga meningkat pada beberapa dekade mendatang. Sekali lagi, jika sebuah proyek dijual segera dan bisa menghasilkan 1 miliar RMB, maka Robert Huo pasti tidak akan menunggu lebih dari 2 tahun untuk mendapatkan 2 miliar. Hari masih panjang, uang yang kamu dapat langsung mungkin tidak kurang dari uang yang diperoleh setelah menunggu selama 2 tahun. Mungkin dengan uang ini, kamu bisa selangkah lebih maju. Betapa cepatnya laju bisnis sekarang, 2 tahun, yang tampaknya singkat, sebenarnya dapat membuat perubahan luar biasa sebuah perusahaan. Layaknya pabrikan dalam negeri ternama Mi, pada 2012, hanya 7,19 juta ponsel yang terjual dalam setahun, dan 18,7 juta ponsel terjual pada 2013. Pada 2014 justru semakin laku, 61,12 juta unit yang menakjubkan. Dalam 2 tahun, hanya di bisnis ponsel, kinerjanya telah berlipat ganda hampir 10 kali lipat, dan valuasi perusahaan juga meningkat 2 kali lipat dari 4 miliar dolar AS menjadi 45 miliar dolar AS. Bos perusahaan itu berkata, berdiri di lubang angin, babi pun bisa terbang. Kalimat ini disetujui Robert Huo. Melihat perkembangan pesat perusahaan manapun dalam sejarah, hal itu terkait dengan lingkungan umum saat itu. Kebetulan ada banyak orang yang tiba-tiba membutuhkan sesuatu seperti ini. Kebetulan kamu bekerja di bisnis ini, jadi kamu juga bisa terbang. Pengertian Robert Huo tentang bisnis terus sama. Setiap saat, ia harus meninggalkan arus kas yang cukup untuk dirinya sendiri dan menggunakan uang tersebut di mana ia dapat menghasilkan uang dengan segera, dan bukannya menjadi aset tetap yang tidak bernyawa menunggu harga meningkat. Oleh karena itu, Robert Huo dengan bijaksana menolak tawaran Fernal di Fang, lebih baik menyewa rumah, menghemat uang, dan nyaman. Tidak banyak kendala saat ingin pindah. Fernal di Fang menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya dan mengatakan, jika semua orang berpikir seperti kamu, kita yang melakukan real estate akan mati kelaparan. Robert Huo tersenyum tanpa sepatah kata pun. Orang dengan visi jangka panjang dan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita mereka berbeda dari orang biasa. Orang biasa hanya ingin hidup dan bekerja dengan damai, tanpa banyak pertimbangan. Kekhawatiran Robert Huo tidak ada di pembisnis level bawah. Bahkan jika kamu menjelaskan kepada mereka, tidak ada yang memahaminya. Tetapi Fernal di Fang memahami dan menghargai ide-ide Robert Huo. Hanya orang-orang seperti inilah yang memahami penggunaan uang yang sebenarnya adalah seseorang yang bertalenta. Jika dia tidak terlalu mengagumi Robert Huo, Fernal di Fang tidak mungkin datang ke sini pagi-pagi sekali untuk memberi selamat atas pembukaan toko mereka, dan memberi mereka berbagai hadiah. Kemudian, Robert Huo memanggil Alex Liao dan Novi Ji untuk saling memperkenalkan. Meski ketiga bisnis tersebut tidak berada dalam industri yang sama,
namun mereka memiliki satu kesamaan yaitu semuanya termasuk kelas atas. Karena mereka satu kelas, tentu akan ada topik untuk dibicarakan. Jika berbicara tentang sebuah ide, mungkin akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa mendatang. Sebagai tuan rumah, tentu saja Robert Huo juga akan berpartisipasi. Dilihat dari penampilannya, statusnya paling rendah. Tapi saat mengobrol, dia sering berada dalam posisi seorang pemimpin. Ketika dia berbicara, semua orang hanya mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Ini saja bisa membuktikan statusnya. Melihat suaminya berbicara dan tertawa, percaya diri dalam mengendalikan seluruh situasi, kekaguman dan kegembiraan di mata Natalie Ning menjadi semakin kental. Wanita mana yang tidak ingin suaminya berdiri di puncak kesuksesan dan membuat semua orang mengaguminya? Robert Huo mungkin belum mencapai titik itu, tetapi dia sudah memiliki aura seperti itu, dan dia telah mencapai level ini di area lokal. Sekarang orang-orang dengan aset miliaran ingin mendengarkan dia. Bukan tidak mungkin masyarakat dengan aset puluhan miliar bahkan ratusan miliar mendengarkannya di kemudian hari. Penampilan Robert Huo juga membungkam mulut kerabat keluarga Ning dan Deng. Mereka masih terjebak dalam kesan lama bertahun-tahun yang lalu, berpikir bahwa menantu Ardi Ning adalah orang bodoh yang tidak berkemampuan. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka salah. Tapi sekarang orang bodoh ini telah tumbuh dewasa, dan bukannya membuka pintu untuk menyerah, dia menyerang dengan agresif, menghancurkan semua orang. Beberapa menit kemudian, tamu kelas berat lainnya tiba. Bukan orang lain, yakni Howard Xia, Wakil Ketua Dewan Perdagangan, Raja Buah yang terkenal. Saat memperkenalkan identitas Howard Xia, semua orang agak mati rasa. Kedatangan orang-orang besar satu demi satu membuat mereka sedikit malu. Selalu merasa toko ini terlalu kecil dan tidak ada tempat untuk identitas mereka. Terutama saat Howard Xia bertanya dengan santai, sejauh mana bisnis itu sekarang, dan ketika tumbuh lebih besar di masa depan, itu dapat masuk ke perkumpulan dagang. Sebagai Yem Nyu Hope Corp, Natalie Ning berjabat tangan dengan Howard Xia dan menjelaskan skala perusahaan. Bahkan Howard Xia sedikit terkejut mengetahui bahwa hanya produk penurunan berat badan yang mencapai penjualan bulanan lebih dari 5 atau 6 juta. Dia memandang Robert Huo dengan kekaguman dan keterkejutan di wajahnya. Saat di kantor cabang, Howard Xia dapat melihat bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Cepat atau lambat dia akan berubah menjadi naga dan menjadi terbang menuju kesuksesan. Hanya beberapa bulan, dia dapat mencapai hasil yang luar biasa. Meskipun volume penjualan beberapa juta sebulan tidak terlalu mempesona bagi Raja Buah, tapi harus tahu bahwa toko Taobao Natalie Ning pada beberapa bulan yang lalu, volume penjualan tahunan bahkan tidak 1000 RMB, toko kecil yang hampir bangkrut. Dari 1000 penjualan tahunan hingga beberapa juta penjualan bulanan, rentangnya begitu besar sehingga tidak ada yang berani menganggap enteng. Selain itu, Howard Xia tahu bahwa Natalie Ning jelas bukan pahlawan untuk mencapai hasil seperti itu. Tuan Li memang bukan manusia biasa, dan kemampuan bisnis ini membuatku merasa malu, kata Howard Xia. Robert Huo tersenyum, dan berkata, aku hanya berdiri di atas bahu raksasa dan kebetulan memetik buah. Sekalian menjadi pahlawan, dan mengambil kesempatan. Makanan diet yang kamu buat seharusnya disertai dengan buah bukan? Howard S. Fruit milikku, apakah boleh bergabung? Howard Xia berkata dengan ekspresi penuh harapan, 100 dari harga biaya, tidak ada keuntungan sepeser pun. Ini tidak mungkin untuk saat ini, karena kita telah bernegosiasi bekerja sama dengan 2 perkebunan. Jawab Robert Huo. Howard Xia tiba-tiba menunjukkan ekspresi penyesalan, tidak menghasilkan uang. Tidak masalah, tetapi jika makanan diet dapat dijual di seluruh negeri seperti yang dikatakan Robert Huo, partisipasi Howard S. Fruit di dalamnya setara dengan iklan nasional jangka panjang. Yang paling penting adalah tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk iklan. Ketika orang lain berbisnis, mereka pertama-tama melihat apakah mereka dapat menghasilkan uang. Di tingkat Howard Xia, hal pertama yang harus dilihat adalah keuntungan jangka panjang. Jika memungkinkan untuk beriklan dengan biaya nol, popularitas Howard S. Fruit akan ditampilkan terlebih dahulu, dan akan lebih mudah untuk memasuki pasar saat membuka cabang toko buah di provinsi dan kota lain.
Ketajaman bisnis Robert Huo. Hanya lebih kuat darinya, dia secara alami mengerti apa yang diinginkan Howard Xia. Dimungkinkan untuk memasok buah dengan harga murni, sebelum membahas yang lain, hanya membahas hubungan pribadi antara keduanya. Adalah wajar untuk memberikan harga penawaran seperti itu. Tetapi hubungan itu milik hubungan itu, dan bisnis itu milik bisnis. Robert Huo tidak keberatan menggunakannya sebagai bantuan, tetapi Howard Xia ingin terlibat dalam promosi merek nasional semacam itu, dan dia tidak melakukan tindakan praktis apapun. Itu sama sekali tidak mungkin. Beberapa orang mungkin berkata bahwa Robert Huo lupa balas budi. Apakah lupa bagaimana Howard Xia membantumu dulu? Namun bagi Robert Huo, apa yang ingin ia capai jauh lebih sulit daripada menciptakan perusahaan dengan aset puluhan miliar. Dan tidak banyak waktu tersisa untuknya. Jika dia ingin mencapai tujuannya secepat mungkin, dia harus meninggalkan sebagian dari perasaan pribadinya. Bab 206 Hadiah Terbaik. Selain itu, dari sudut pandang yang rasional, Robert Huo juga tidak melakukan kesalahan. Aktivitas dietnya kali ini bisa dikatakan sudah mulai melanda negeri ini, efek masa depannya mungkin menjadi yang kedua setelah aktivitas Tao Bao Koi. Bagaimanapun juga, Koi dapat melayani semua konsumen, tidak ada yang disebut tujuan tetap, produk penurun berat badan hanya ditujukan untuk orang yang perlu menurunkan berat badan atau tertarik dengan aktivitas semacam itu. Robert Huo sendiri telah meraup ratusan juta RMB dalam bentuk uang sungguhan, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memetik buah secara gratis karena emosi pribadinya. Howard Xia bukanlah pebisnis biasa, tentu saja dia tidak akan memalingkan mukanya dari Robert Huo karena hal semacam ini. Sebaliknya, dia akan lebih dihargai oleh Robert Huo karena apresiasinya atas kemampuan bisnisnya. Kali ini, Ali Ning menarik Natalie Ning dan bertanya dengan penuh semangat, "Kak, toko Taobao MU benar-benar bisa menjual beberapa ratus juta dalam sebulan?" Meskipun sekelompok kerabat di sekitar tidak menanyakan pertanyaan ini, itu tidak berarti mereka tidak penasaran. Ali Ning bertanya, mereka yang ada di samping semuanya membuat sikap acuh tak acuh, sebenarnya telinga mereka berdiri tegak. Natalie Ning tidak bermaksud menyembunyikannya, dia mengangguk dan berkata, "Sekarang bisa menjual rata-rata 270.000 RMB dalam sehari." Sound mengatakan ketika makanan pengurang lemak ini resmi diluncurkan, akan muncul periode heboh. Diperkirakan penjualan harian maksimum bisa mencapai sekitar 400.000 sampai 500.000 RMB. Ya Tuhan, itu berarti kamu harus menjual puluhan juta dalam sebulan. Seru Ali Ning. Marcella Deng berjarak relatif dekat dan bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Dia yang awalnya merupakan wanita yang paling bisa mencari uang, sekarang menjadi bingung. Dia memang melakukan catering selama bertahun-tahun. Juga pernah ikut pesan antar, tapi pesan antar tidak hanya harus memberi komisi kepada platform, juga harus memberi biaya pengendara yang mengantarkan makanan. Setelah semua dikalkulasikan, untungnya tidak banyak, tidak jauh lebih menguntungkan daripada makan di tempat. Karena itu, dia tidak terlalu tertarik dengan pesan antar. Sekarang Natalie Ning berkata bahwa dia bisa menjual lebih dari 200.000 RMB sehari, bahkan jika dia menjual produk penurun berat badan, angka ini cukup luar biasa. Ali Ning bertanya lagi, berapa banyak keuntungan yang bisa didapat? Aku dengar produk penurun berat badan sangat menguntungkan. Kalau ada sale, pasti dijual dengan harga murah, diperkirakan untungnya tidak terlalu tinggi. Marcella Deng berkata tanpa sadar. Natalie Ning menjawab, tidak juga, kami menghabiskan 8 juta untuk berinvestasi di pabrik penurunan berat badan, sekarang kami termasuk pemegang saham utama, jadi kami ambil harga awalnya. Jika tidak sale, pada dasarnya untung 70% hingga 80%, tapi meski sale ada beberapa juta, setelah sebulan akan terbayar kembali, sale tersebut akan meningkatkan popularitasnya. Menurut perkiraan Sound, mungkin bisa mencapai penjualan tahunan lebih dari 100 juta RMB. Jika kabar sebelumnya membuat kerabat gemetar mendengarnya, kini mereka sudah berhenti bernapas. Bagi orang biasa, jutaan dalam setahun itu sangat hebat, puluhan juta, itu bahkan lebih menakjubkan. Dan 100 juta setahun adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Marcella Deng awalnya ingin mengandalkan profesinya.
Memberikan pengalaman kepada generasi yang lebih muda, sehingga mereka tahu apa artinya jangan berbangga hati, di atas gunung masih ada gunung. Sekarang, malah dia sendiri yang tahu. Dengan penjualan 100 juta setahun, sekalipun ada sale, bukankah Natalie Ning sudah berkata, totalnya hanya beberapa juta saja yang diinvestasikan. 70% dari keuntungan adalah 70 juta. Jika kamu menghemat 20 juta biaya lagi, masih ada 50 juta lagi. Bahkan jika kamu memenangkan hadiah pertama dalam lotre, kamu harus memenangkan 5 juta 10 kali. Mata Ali Ning bersinar ketika dia mendengarkan, dia berkata, "Kak, aku belajar manajemen keuangan di universitas, apakah aku harus bekerja padamu setelah lulus?" Ferdi Ning dan Selina yang sama-sama memandang Natalie Ning dengan gugup. Meski pada awalnya mereka mengira Natalie Ning dan Robert Huo tidak pandai berbisnis dan menghambur-hamburkan uang dengan mempekerjakan begitu banyak juru masak, namun kini, pemikiran seperti ini sudah benar-benar dihilangkan. Sebaliknya, mereka terkejut dan berharap dapat menghasilkan puluhan juta dari bisnis dalam setahun, jika putra mereka dapat berpartisipasi di dalamnya, tidak perlu bicara banyak, meski hanya menyeruput sup saja, itu juga sudah ratusan ribu RMB. Sekarang persaingan sosial begitu sengit, semua orang takut menjadi pengangguran setelah lulus. Kebanyakan sarjana yang baru lulus bisa mendapatkan gaji bulanan sebesar 6.000 atau 7.000 RMB itu sudah tergolong bagus. Yang bisa mendapat 10.000 RMB itu hanya sedikit. Jika bisa menghasilkan ratusan ribu RMB dalam setahun, itu sudah sangat luar biasa. Setiap keluarga pasti berharap anak-anaknya bisa sukses. Karena ada sanak keluarga yang bisa diandalkan, sudah sewajarnya mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dengan tegas. Natalie Ning awalnya ingin langsung setuju, lagi pula mereka semua kerabat, Ali Ning juga termasuk tipe yang sangat pandai dan berkarakter baik. Tapi dia masih merasa masalah ini masih harus dibicarakan dengan suaminya. Bagaimanapun juga, bisnis itu bukan miliknya sendiri. Jika dia bahkan tidak mengatakan apa-apa dan langsung setuju, sepertinya dia tidak menghormati orang. Jadi, Natalie Ning mengubah pembicaraan dan berkata, "Tidak usah cemas, bukankah masih ada setahun sampai kelulusanmu, nanti kakak bicarakan dulu dengan kakak iparmu ya. Kita bisa magang di tahun terakhir kita, sebentar lagi, dan tidak akan memakan waktu beberapa bulan. Kakak, kamu harus bilang ke kakak iparmu, izinkan aku ikut dengan kalian bekerja. Nanti aku akan mencari pengetahuan tentang e-commerce dan mempelajarinya lebih lanjut, aku pasti akan membantu kalian di masa depan," kata Ali Ning bersemangat. Cornelia Deng dan Ardi Ning memandang mereka dengan riang dari samping, ketika sanak saudara pertama kali datang, mereka sangat dibuat marah. Terutama Marcella Deng, segala macam provokasi, sulit dikatakan tentang dirinya. Sekarang sudah bagus. Beberapa orang besar datang, biarkan saja mereka bersenang-senang. Terutama Ali Ning yang berinisiatif mengundang mereka, ini membuat mereka merasa bangga. Jadi, Ardi Ning berkata, "Ali, jangan khawatir, kamu kan tahu siapa kakakmu. Masalah kecil seperti ini apa yang harus dibicarakan lagi? Begitu lulus, kamu tenang saja dan ikut bekerja dengan kakakmu, dijamin tidak akan merugi." Ali Ning semakin bahagia saat mendengarnya, dia buru-buru berkata kepada Ardi Ning, "Terima kasih paman kedua. Aku pasti akan bekerja keras." Anak ini sangat memotivasi diri, bagus sekali. Cornelia Deng pun berkata sambil tersenyum. Ferdi Ning, seorang pria bertubuh besar, merasa tidak enak untuk berbicara, tetapi Selina yang tidak terlalu khawatir. Selama anak bisa berbau dengan baik, masih peduli dengan muka? Apa muka bisa ditukar dengan uang? Dia segera mengambil tangan Natalie Ning dan wajahnya ramah. "Natalie, di masa depan tolong Alia, kalau ada yang tidak dimengerti dia, tolong ajari dia, kalau dia tidak belajar dengan benar, pukul saja dia, kami jamin tidak akan ada yang menghalangi." Kata-kata keluarga seperti ini membuat Natalie Ning ragu untuk berbicara, dengan kepribadian suaminya, dia tidak akan menerima ini dengan mudah. Saat perekrutan, Natalie Ning melihat standar yang ditetapkan oleh Robert Huo yang sangat ketat, mahasiswa seperti Ali Ning yang belum lulus tentu belum dipandang olehnya. Bagaimana jika dia menolak, bagaimana cara menjelaskan kepada mereka?
Tapi sekarang aku malah menundanya, di hadapan orang tua juga tidak enak, apalagi Ardi Ning dan Cornelia Deng sama-sama tertawa bahagia. Natalie Ning adalah seorang wanita berbakti, dulu dia membuat orang tuanya bersedih, sekarang dia berharap bisa membalas budi pada orang tuanya itu. Sambil ragu-ragu, Robert Huo berjalan mendekat dan berkata, CEO Liao mau pergi, sekalian antar. Kesadaran Natalie Ning kembali, dia menanggapi dengan cepat. Pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Alex Liao. Ketika Alex Liao masuk ke dalam mobil dan pergi, dia kembali ke toko. Robert Huo memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres pada Natalie Ning. Ekspresinya tampak kesulitan, dia bertanya, ada apa denganmu? Ah, tidak ada. Natalie Ning tanpa sadar membantah. Robert Huo hanya menatapnya, tidak bertanya lebih jauh. Natalie Ning juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan dari suaminya, jadi dia berkata, aku akan memberitahumu saat pulang nanti. Robert Huo tahu ini hal yang sulit dikatakan di depan orang secara langsung. Jadi dia tidak bertanya lebih. Beberapa orang baru saja kembali ke rumah. Sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di depan pintu. Sepasang pria dan wanita muda turun dari mobil. Salah satu dari mereka, seorang pria yang tampak 2 atau 3 tahun lebih muda dari Natalie Ning, masuk ke dalam rumah dan bertanya dengan senyuman di wajahnya, aku belum terlambat, kan? Dia adalah anak dari Marcella Deng, Arnold He. Setelah lulus dari universitas, dia terus sibuk ikut orang tuanya di restoran. Dan yang datang bersamanya adalah pacarnya, Yolanda Tang. Karena bisnis orang tuanya cukup bagus dan kondisinya lebih bagus di antara kerabat dalam keluarga, Arnold He selalu termasuk dalam tipe orang yang percaya diri. Saat ini, tidak ada demam panggung, dia menyapa semua orang dengan antusias. Ketika berbicara tentang Robert Huo dan Natalie Ning, dia tersenyum dan menyerahkan barang-barang di tangannya, lalu berkata, Kak Natalie, jangan bilang sebagai adik aku tidak peduli, aku secara khusus cari teman untuk membelikanmu hadiah, menghabiskan 8.000 RMB, mungkin yang datang hari ini tidak membawa hadiah yang lebih bagus dari punyaku. Begitu perkataan ini terlontar, semua orang di ruangan itu melihat kemari dengan raut wajah yang aneh.